Assalamualaikum minasan, konnichiwa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan, pernah terjebak dalam kemaksiatan, pernah tenggelam dalam kegelapan. Karena memang kita itu manusia yang wajar ketika berbuat kesalahan. Tapi jangan biarkan kewajaran itu menjadi sesuatu hal yang menetap dalam diri kita. Kita memang bukan malaikat yang senantiasa bersih, senantiasa suci karena mempertahankan kesuciannya dan tidak kenal salah. Tapi kita juga bukan iblis yang senantiasa salah karena mempertahankan kesalahannya dan sombong akan kesalahannya. Tapi kita ini manusia yang mana berada pada antara benar dan salah. Maka karena fitrahnya manusia itu kebaikan, ketika kita berbuat kesalahan, harusnya kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada jalan takwanya Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenali diri kita ini bukan malaikat, diri kita ini bukan iblis, kita ini manusia. Maka ketika buat salah, jangan mempertahankan kesalahan seperti iblis, tapi kembalilah pada takwanya Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, beristighfar, mendekat kepada Allah. Karena kita ini manusia, ya teman-teman. Nah, lalu juga gak peduli sebanyak apa dosa kita, seburuk apa kita, sehina apapun kita, teruslah bertaubat kepada Allah, berusahalah untuk kembali pada jalan takwanya Allah, jalan takwanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berubah, teman-teman. Pasti Allah akan ampuni semua dosa kita, gak peduli sebanyak apapun itu. Bahkan kata Allah di Quran surat ke-39 Az-Zumar ayat 53, kata Allah, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah tidak mengatakan, wahai para pendosa, wahai pelaku maksiat, hei orang yang banyak dosa. Allah tidak mengatakan itu. Tapi Allah masih menjaga hati kita, berlemah lembut kepada kita dengan mengatakan, wahai orang yang melampaui batas, orang-orang yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asalah dari rahmat Allah. Jangan berputus asalah dari rahmatku, kata Allah. Pasti Allah akan ampuni semua dosa kita tanpa terkecuali. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun itu, aku pasti akan mengampuni dosa kalian jika kalian ingin mendekat padaku, bertaubat kepadaku, beristighfar kepadaku. Bahkan di surat yang lain, di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 222, di ujung ayatnya, akhir ayatnya, Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh, kata Allah, aku mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Allah mencintai kita, mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka apa alasan kita masih mempertahankan kemaksiatan ini, masih belum mau untuk bertaubat, belum mau untuk berada pada jalan takwanya Allah Subhanahu wa taala? Padahal sudah jelas, jika kita mempertahankan ketakwaan ini, akhirnya akan bahagia, yakni di surga. Tapi jika kita mempertahankan kemaksiatan ini, akhirnya akan sengsara, yakni di neraka. Gak peduli walaupun kita taubat maksiat yang terus berulang, misal hari ini taubat, besok maksiat, hari ini taubat, besok maksiat. Jangan biarkan setan mempengaruhi kita. Teruslah bertaubat sampai kita benar-benar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita wafat dalam keadaan taubat. Karena setan itu tidak akan menyerah dalam menjerumuskan kita pada neraka. Bahkan ya nih teman-teman, dulu
Itu ada seorang orang yang pernah membunuh 100 orang, yang pemabuk, berzina, dosanya udah banyak. Hidupnya itu penuh dengan dosa, tapi tiba-tiba ada getaran pada hatinya, getaran untuk berubah. Itulah hidayah, dan jika diikuti akan menjadi petunjuk. Lalu orang tersebut pergi ke salah seorang syekh, seorang alim ulama, karena ingin berubah, karena ingin bertaubat, mendekat pada Allah. Lalu kata ulama tersebut, pergilah ke majelis fulan untuk belajar padanya. Maka orang tersebut pergi menuju majelis tersebut. Lalu ketika di perjalanan dia senantiasa beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah, mengakui kesalahannya. Lalu belum juga sampai setengah jalan, tiba-tiba maut datang, ajal menjemputnya. Dan tahu apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terima taubatnya, Allah mengampuni dosa-dosanya, seluruh dosa-dosanya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Karena dia karena dia mengakui kesalahan-kesalahannya, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan ingin mendekat kepada Allah, bertakwa, berada pada jalan takwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya, menerima taubatnya, dan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah itu terlukiskan di Quran surat An-Nisa, ya teman-teman, ayat ke-100. Kalian bisa lihat nanti dalam Al-Quran. Nah, maka jika orang yang membunuh 100 orang aja bisa bertaubat, yang pemabuk, yang berzina bisa bertaubat, maka kita yang tidak pernah membunuh, masa tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ini iblis atau manusia? Kenali diri kita ini manusia. Maka ayo berubah, ayo kembali pada jalan takwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Rasulullah SAW tidak akan masuk surga sebelum umatnya semuanya masuk ke dalam surganya. Rasul itu menanti kita di surga, maka jawablah penantian Rasul itu dengan cara kita berada pada jalan takwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, jadi ayo kita berubah, yuk hijrah, yuk ngaji. Sebelum nyawa sampai kerongkongan, kesempatan kita untuk berubah itu luas. Kesempatan untuk kita untuk berubah itu banyak. Maka bukalah lembaran baru dalam kehidupan sebelum kehidupan ini berakhir. Ya teman-teman, jadi ayo berubah, ayo kita berubah, ayo berubah. Kita tidak akan selamanya berada di dunia ini teman-teman. Kita suatu saat kita akan pulang. Tempat kita, kampung halaman kita itu surga. Maka jangan sampai ketika kita pulang nanti salah kampung halaman, malah berada pada neraka. Jangan sampai seperti itu. Jadi ayo berubah. Allah senantiasa akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun kita. Yuk kita berubah teman-teman. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada yang salah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama saya dan kalian juga. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh di komen ya teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.